Oke, salam damai sejahtera, salam Maranatha kepada kita semua, dan puji syukur bahwa kita kembali bertemu dalam kelas kita eksegesis Kejadian, terutama pasal 12 sampai pasal 50 di Grave International Theological Seminary yang untuk semester ini dilakukan secara online berhubung adanya pandemi. Dan langsung saja kita akan masuk. Kita sudah sampai di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-42. Dan kita masih di tengah-tengah kisah tentang Yusuf. Sekedar mengingatkan bahwa Kejadian pasal 1 sampai 11 berbicara mengenai 4 peristiwa besar, yaitu penciptaan tentunya. Itu di pasal 1 sampai pasal 2, kemudian kejatuhan dalam dosa, itu pasal 3. Tapi efeknya bahwa ada banyak kejahatan dan sebagainya juga dicatat sampai ke pasal 6. Kemudian ada air bah yang dari pasal 6 sampai pasal 9. Dan setelah itu ada menara Babel di pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 menceritakan tentang efeknya, yaitu tersebarnya, munculnya berbagai bangsa. Kemudian di Kejadian 12 sampai 50 yang kita pelajari, ada 4 tokoh besar yang menjadi fokus, yaitu Abraham. Ini adalah para patriark, kita sebut para bapak-bapak patriark. Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tentunya adalah Yusuf, ya, atau generasi Yusuf, dan juga Yehuda. Kita akan lihat fokus berada pada Yusuf terutama. Kita sudah melihat bagaimana Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi, dan dia mentipologikan Yesus Kristus. Di minggu lalu atau dalam program yang lalu kita sudah melihat dalam banyak hal, ya, dia menggambarkan Yesus Kristus, mentipologikan Yesus Kristus, sehingga dia adalah tokoh yang sangat penting, tokoh yang menarik di sini, ya, Yusuf atau Yehuda. Yehuda juga nanti kita akan lihat peran dia. Dan Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Tuhan Yesus juga pernah ke Mesir tentunya, dan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan bekerja, ya, Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa sekali. Dan dimanapun dia berada, entah itu sebagai budak di rumah Potifar atau kemudian ketika dia masuk dalam penjara, Tuhan menyertainya. Dan itu adalah hal yang paling penting di antara semuanya. Paling penting adalah bahwa Tuhan menyertainya. Dan semua itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf. Dan Tuhan melatih Yusuf dalam kemampuan administrasi, melatih karakter dia, membuat dia menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan kita sudah lihat di pasal 41, akhirnya pada saat yang tepat, pada saatnya Tuhan mengangkat dia menjadi kuasa atas Mesir, menjadi, kalau dalam istilah modern sekarang, menjadi Perdana Menteri itu atas Mesir. Maka sekarang kita akan melihat pasal 42 di sini, ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kiranya Engkau yang menolong ketika kami membuka firman-Mu, itu sungguh indah bagi kami, dan kiranya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya dan melakukannya. Dan suatu hari Tuhan, mungkin kami dapat mengajarkannya juga kepada orang-orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Dan bagaimana cara Yusuf menjadi Perdana Menteri? Tentu karena Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun, dan Yusuf adalah satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan dalam mimpi tersebut diprediksikan atau dinubuatkan oleh Tuhan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa akan datang 7 tahun kesusahan. Dan benar, akhirnya dalam 7 tahun kesusahan dan berkat rencana yang Yusuf lakukan, rencana yang dia usulkan kepada Firaun, yang membuat Firaun kagum akan dia, bahwa dia mengusulkan bahwa kita harus menghadapi masalah ini dengan serius. Selama 7 tahun kelimpahan kita harus kumpulkan gandum, kumpulkan bahan makanan, membuat persiapan.
Dan itu akhirnya mereka lakukan. Dan akhirnya muncul tahun-tahun kelaparan. Dan dalam tahun-tahun kelaparan semua orang menjerit tentunya. Namun karena persiapan yang sudah dilakukan oleh Yusuf, maka dia memiliki gandum untuk dijual. Dan ternyata Tuhan sengaja membuat kelaparan ini bukan hanya terjadi di Mesir saja, tapi di seluruh wilayah sana termasuk Kanaan. Dan Tuhan mengizinkan ini supaya apa? Ya supaya Tuhan punya rencana tentunya. Tuhan punya rencana supaya uh, keluarga Yakub nanti pindah ke Mesir intinya ya. Coba kita lihat ayat pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Jadi rencana Tuhan sudah mulai bergulir dan Tuhan memakai kelaparan sebagai alat untuk mendorong keluarga Yakub akhirnya pindah ke Mesir. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan bukanlah seperti yang dipahami oleh kaum deis. Jadi saya tuliskan di sini ya. Kaum deisme percaya bahwa ada Tuhan, ya. Tapi Tuhan tidak terlibat, ya. Tidak terlibat. Jadi gambarannya Tuhan ciptakan dunia, lalu kemudian Tuhan biarkan dunia ini berjalan begitu saja sesuai dengan hukum-hukum yang sudah dia tetapkan. Dia tidak mengintervensi secara langsung dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan ateisme. Ateisme percaya tidak ada Tuhan. Tetapi ini tidak benar. Yang benar adalah teisme. Teisme adalah ada Tuhan yang pribadi, ya, dan dia terlibat. Ya, terlibat untuk bukan saja dia menciptakan dunia ini untuk lalu dia tinggalkan, dia terlibat untuk mengatur apa yang terjadi di dunia ini, mengintervensi. Dan dalam Roma 8:28 ayat yang akan kita lihat beberapa kali dalam perikop-perikop ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan di kitab Kejadian kita melihat bagaimana Allah memilih Abraham misalnya. Itu adalah bentuk intervensi. Dan tentu intervensi terbesar dalam sejarah adalah ketika Allah datang menjadi manusia sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai berbagai hal. Tuhan memakai kelaparan di masa itu untuk melangsungkan salah satu programnya gitu. Dan kadang-kadang kita tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan berbagai kesusahan COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Misalnya, ya, saya merekam ini tahun 2020, ya saya tidak tahu kapan Anda menonton ini, ya mestinya semester ini Anda tonton kalau Anda ikut kelas kita. Tapi bisa saja pelajarannya ditonton di tahun-tahun kemudian. Di tahun-tahun di mana pandemi ini sudah agak-agak dilupakan gitu ya. Moga-moga cepat pandemi ini selesai. Tapi tahun 2020 akan menjadi tahun yang saya ingat ya, saya rasa, dan banyak orang akan ingat. Mungkin sebagian orang akan mengingatnya dengan sedih karena ada kehilangan dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak peduli dari mana asalnya pandemi ini, karena ada banyak teori ya, bisa saja muncul secara natural, ataukah karena rekayasa manusia, ataukah macam-macam semua teori yang lain. Saya tidak terlalu tertarik untuk mengeksplorasi itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah apapun itu, baik itu muncul secara natural maupun ada orang jahat yang bikin virus, ataupun semua kemungkinan yang lain, tapi Tuhan tetap pegang kendali. Artinya itu semua atas izin Tuhan. Apakah kerja iblis? Ada orang yang bilang, oh ini kerja iblis. Itu pun harus dengan izin Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan terjadinya pandemi ini karena dia punya tujuan pastinya. Nah, tujuan itu ya mungkin ada tujuan untuk kita pribadi, mungkin ada tujuan untuk dunia, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu marah, apalagi ya marah kepada Tuhan, ya itu tidak boleh bahkan. Melainkan kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali, dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan baik dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita dalam kondisi apapun. Dan contoh yang baik adalah Yusuf dalam situasi yang sangat sulit. Ya, mungkin lebih sulit dari masa pandemi ini. Ya, kalau pandemi ya paling kita tinggal di rumah. Yusuf
dikeluarkan dari rumahnya, dijadikan budak, saudara kasih Tuhan. Dan dia bukan 1 tahun, dia menjadi itu 13 tahun lamanya. Wow, ya. Tuhan menyertainya. Oke. Dan kita melihat di sini Yakub, ya, dia dengar, wow, ternyata di Mesir ada gandum, dia suruh anak-anaknya, kenapa kalian pasif kan? Mestinya anak-anaknya biasa yang lebih aktif malah. Kita masih ingat dalam insiden Sikem, mereka begitu pintar, begitu aktif, wah, cari solusi untuk menghajar, membantai seisi kota Sikem. Kok sekarang, kenapa kamu berpandang-pandangan saja? Dan tentu kita tahu kenapa demikian, ya karena mereka alergi, mereka takut terhadap Mesir. Kenapa, saudara Tuhan? Karena hati nurani mereka. Ya, mereka tahu persis bahwa mereka menjual adik mereka ke suatu rombongan saudagar, karavan yang pergi ke Mesir. Dan mereka tahu persis bahwa kemungkinan besar saudara mereka itu sudah dijual sebagai budak di Mesir. Ya, jadi mereka punya suatu hati nurani yang tidak tenang mengenai Mesir. Sehingga ketika mereka mendengar tentang Mesir, mereka berpandang-pandangan saja. Dan bapaknya tegur mereka, kok diam saja? Ayo pergi ke Mesir, beli gandum. Oke, ayat 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. So pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Dan kita melihat di sini ternyata kepergian Yusuf, ya walaupun Yusuf tidak benar-benar mati, ya, tapi dia hilang dari hadapan Yakub. Dan kepergian Yusuf itu benar-benar mengacaukan psikologi Yakub begitu, dan memukul dia dengan amat sangat, ya, sehingga dia perhatikan bagaimana dia menjadi sangat overprotective terhadap Benyamin. Nah, kita tahu bahwa Benyamin dan Yusuf itu adalah anak Rahel, istri favorit, istri yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dan tadinya ya tentu fokus ada pada Yusuf sebagai anak pertama dari Rahel, tapi setelah Yusuf tidak ada, maka Benyamin bisa kita perkirakan menjadi anak favorit selanjutnya. Dan Yakub menjadi orang yang hidup dengan penuh ketakutan. Hidup dengan penuh ketakutan. Takut, jangan-jangan nanti terjadi begini. Jangan-jangan nanti terjadi begini. Nah, kita harus paham, Benyamin di sini bukan anak kecil lagi. Benyamin bukan anak kecil lagi. 13 tahun sudah berlangsung sejak Yusuf ya, dijual. Ya, jadi Benyamin sudah minimal 20-an. Bahkan banyak yang berpikir bahwa dia bisa jadi sudah ya tentu belum sampai 30 karena dia lebih kecil dari Yusuf. Tapi bisa jadi karena ini bukan hanya 13 tahun. Melainkan 13 plus 7 plus 2. Jadi plus 9. Mengapa? Karena 13 tahun Yusuf sudah dijual. Kemudian dia bangkit menjadi Perdana Menteri. Sudah melewati 7 tahun kelimpahan plus 2 tahun kelaparan. Jadi sudah 13 plus 9. Sudah 22 tahun. 22 tahun sejak Yusuf umur 17. Dan berarti Yusuf sudah umur berapa waktu itu? Berarti Yusuf sudah berumur 39 tahun. Sudah. Dan Benyamin, ya itu sudah minimal 20-an. Bahkan bisa jadi sudah 30-an tahun juga. Jadi ini bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Tetapi bapaknya tidak mengizinkan dia pergi. Jangan-jangan dia ditimpa kecelakaan. Dan ini mengindikasikan seseorang yang hatinya penuh dengan luka. Dan jadi ketakutan, hidup dalam ketakutan. Wow, saudara kasih Tuhan. Nah, Tuhan tidak ingin ini terjadi, dan ini menunjukkan bahwa Yakub telah mundur secara rohani. Dia mundur secara rohani, dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Seolah-olah mungkin dia sedikit kecewa dengan Tuhan, kenapa Tuhan tidak melindungi Yusuf dan sebagainya. Padahal Tuhan sangat melindungi Yusuf. Bahkan Yusuf baik-baik saja. Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Gitu. Tapi mungkin Yakub kecewa dengan Tuhan. Dia mundur secara rohani. Dia kecewa dengan kehidupan. Jadi ini suatu hal ya. Jadi yang ingin saya terus tekankan, dan saya sudah sering omongkan ini berkali dan berkali lagi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu di luar kendali kita. Kita bukan Tuhan. COVID-19, pandemi, siapa bisa prediksi? Ya, tahun 2019 siapa bisa prediksi? Tahun 2020 kita punya banyak rencana. Saya ingat di gereja kita, di GIS, di Grafe, lain sebagainya.
Oh, ada banyak rencana blog kelas ini itu, saya pribadi punya rencana ini dan itu. Siapa bisa tahu? Ternyata datang COVID ya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bisa mengontrol apa? Bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai kesusahan, berbagai kesulitan. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita akan uh, menjadi kecewa? Apakah kita akan menjadi marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan? Apakah kita akan jadi hidup dalam ketakutan atau tidak? Oke, kita bilang, ya Tuhan izinkan ini karena satu hal, Tuhan izinkan COVID karena satu hal, mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit karena satu hal, Tuhan izinkan saya mengalami kesusahan ekonomi karena satu hal, Tuhan izinkan ada orang yang saya kasihi, keluarga saya meninggal karena satu hal atau lain sebagainya. Dan saya tidak berkata saya bisa paham semua itu, saya hanya manusia terbatas. Ya, saya ada mungkin hal-hal yang Anda lalui yang saya tidak paham, tapi Tuhan paham. Tuhan paham. Dan saudara kasih Tuhan, bagaimana kita meresponi itu yang sangat penting. Apakah kita akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekecewaan? Nah, Yakub ya di sini dia mundur secara rohani. Oleh karena itu di dalam perikop-perikop ini sering dia disebut Yakub. Nah, ada beberapa komentator yang mengobservasi bahwa kadang dia disebut Yakub, kadang disebut Israel, dan seringkali ketika dia disebut Israel itu adalah ketika iman dia sedang kuat. Nah, teks akan menyebut dia Israel, tapi ketika iman dia lemah, seringkali teks menyebut dia Yakub begitu. Nah, saya sendiri belum pelajari secara mendetil dan ya melis semua insiden dia disebut Yakub atau disebut Israel setelah agak nama dia diganti atau setelah dia dikasih nama baru. Tapi bisa jadi seperti itu ya. Oke, dan akhirnya 10 orang saudara pergi. Ayat yang kelima, jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, ya mangku bumi atau governor dalam KJV dari bahasa Ibrani shalit di sini ya, mangku bumi. Ya semacam pengatur lah ya kalau hari ini perdana menteri atau lain sebagainya, mangku bumi atau gubernur. Di negeri itu dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu karena dia yang punya hikmat ini dari awal program dia, jadi dia yang ditaruh bertanggung jawab atas itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Ya, tentunya Yusuf masih kenal saudara-saudaranya, apalagi mereka datang bersepuluh dan memang sudah sudah berlalu 22 tahun. Namun ya namanya saudara tentu mereka masih kenal dan mungkin ada yang berkata, kenapa saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf? Nah, ini sedikit berbeda karena nomor satu Yusuf sudah berpakaian sangat berbeda. Ya, berpakaian mungkin gaya rambutnya beda, pakaiannya beda, dan saudara-saudaranya jelas tidak expect ya, tidak mengharapkan. Artinya mereka tidak kepikir bahwa itu bisa jadi Yusuf begitu ya. Tidak kepikir sama sekali. Sedangkan Yusuf beda lagi, melihat saudara-saudaranya tentu masih dalam pakaian Kanaan. Dan lagi pula saudara ada 10 sekaligus. Ya, kalaupun ada satu dua yang sudah agak berubah, tentu kebanyakan secara rame-rame, apalagi dia bisa mendengar mereka berbicara bahasa Ibrani. Selain itu kita masih ingat bahwa di antara mereka bersebelas selain Benyamin, Yusuf adalah yang paling kecil. Jadi waktu dia dijual 17 tahun. 17 tahun plus 22 ya perubahan bisa jadi besar. Jadi bayangkan dari 17 tahun ke 39 tahun. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain itu sudah lebih tua dari dia. Ruben misalnya waktu menjual Yusuf mungkin sudah 20-an atau 30-an tahun. Ya. Tetapi kita melihat bahwa jadi artinya dari umur katakanlah 30-an atau 40-an, 30-an tahun plus 22, ya jadi tampang kita umur 30-an dengan umur 50-an bedanya tidak sejauh dari umur belasan ke umur 30-an begitu ya. Jadi ya mereka tidak mengenal Yusuf. Nah, ketika Yusuf mengenali mereka tentunya dan apalagi mereka sujud kepadanya, dia pasti teringat akan mimpinya. Oh, ternyata mimpinya
benar, yang menjadi kenyataan gitu. Tapi masih ada yang belum. Karena dalam mimpinya 11 gandum, ya kan? 11 gandum, sedangkan di sini baru 10 di sini. Nah, lalu teks mengatakan bahwa ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu dan lain sebagainya, dari tanah kanan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Nah, ada sebagian orang yang berpikir bahwa Yusuf di sini merasa sangat kesal dengan saudara-saudaranya, sehingga dia membentak mereka dan istilahnya ya mau memperlakukan mereka dengan buruk. Nah, saya tidak yakin, ya, mengingat apa ya, karakter Yusuf dan lain sebagainya, apalagi ketika dia menamai anak-anaknya, dia menamai anaknya Manasye, Tuhan sudah membuat aku melupakan akan rumah bapakku dan akan kesengsaraanku. Ya, kemudian Efraim, dia kasih nama anaknya bahwa Tuhan sudah membuat aku punya anak, ya, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa Yusuf sudah tenang dalam hatinya. Bahkan ketika dia masih jadi budak dan di dalam penjara pun, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, nomor satu. Dan orang yang tidak pernah menyalahkan Tuhan, ya, itu tidak akan dikuasai oleh amarah yang buta, gitu ya. Nah, kalau Yusuf marah sama saudara-saudaranya, saya rasa dalam proporsi yang benar itu wajar. Tapi ingat, ini sudah 22 tahun, ya. Dan bukan hanya 22 tahun, sudah 9 tahun semenjak dia keluar dari penjara, sudah menikmati hidup, sudah diberkati oleh Tuhan. Amarah Yusuf saya rasa sudah padam, ya. Dan apa yang Yusuf lakukan di sini sebenarnya adalah dia mungkin teringat akan mimpi dia, dan dia menjadi sadar bahwa ternyata saya ada di Mesir itu atas izin Tuhan, program Tuhan. Dan berarti dia harus memainkan peran untuk keluarganya. Dia harus memainkan peran untuk keluarganya, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka secara fisik dari kelaparan, tapi juga untuk membentuk mereka secara rohani. Dan dia ingat bahwa saudara-saudaranya itu penuh dengan kejahatan dulunya, penuh dengan iri hati, penuh dengan maksud-maksud jahat. Dan Yusuf ingin membentuk saudara-saudaranya, atau minimal dia ingin tahu saudara-saudaranya sudah berubah atau belum. Dia ingin tahu apakah mereka masih yang seperti dulu, yang membenci dia, dan Yusuf bisa berpikir kalau misalnya dia tidak ada, pasti Benyamin menjadi favorit bapaknya, dan bisa jadi saudara-saudaranya akan mengalihkan kebencian mereka yang tadinya kepada Yusuf kepada Benyamin, gitu ya. Sehingga Yusuf di sini tidak segera mau menunjukkan dirinya, karena dia ingin nomor satu mengecek kondisi rohani saudara-saudaranya, ya. Dia ingin juga berperan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya, begitu, dan ingin membentuk karakter mereka juga, gitu ya. Sehingga dia berkata di sini, dia ingin melihat, ya, dia ingin melihat karakter mereka sekarang, dan tidak ada cara yang lebih gampang untuk melihat karakter seseorang selain daripada ketika dia di dalam suatu kesulitan. Nah, ini harus diingat, ya. Kalau Anda ingin tahu karakter asli seseorang, jangan lihat pas saat dia sedang senang, pas dia sedang ada maksudnya, ya, terutama misalnya anak muda kan pacaran. Wah, waduh, pacar saya ini bagus sekali begini, orangnya sangat sabar, orangnya sangat ini. Kenapa? Ya karena lagi pacaran sama kamu, gitu. Tentu dia tonjolkan yang baik-baik. Tetapi untuk melihat karakter asli seseorang, kita harus melihat dia ketika dia di dalam suatu kesulitan, dalam waktu kepepet, waktu dia sedang menghadapi masalah. Nah, bagaimana? Apakah saat itu dia jadi tidak sabar? Apakah saat itu dia jadi pemarah atau menjadi bahkan penuh kekerasan dan lain sebagainya? Wow, ini menjadi lampu merah sebenarnya. Jadi Yusuf ingin tahu karakter kakak-kakaknya ini bagaimana sekarang, para abang dia, sehingga dia menaruh mereka dalam suatu posisi yang sulit. Dia menuduh mereka sebagai pengintai di sini, ya. Dan ini tuduhan yang mungkin wajar karena jarang ada orang yang datang bersepuluh gitu. Jadi kalau datang bersepuluh, wah, ini apa ini? Jangan-jangan suatu regu mata-mata atau lain sebagainya. Ayat 10. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah.
Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukan pengintai. Jadi dengan menaruh mereka dalam posisi yang sulit sehingga mereka harus menjelaskan diri mereka sendiri, terbuka peluang bagi Yusuf juga untuk menanyai mereka tentang keluarga mereka. Ya, yang tentu dia sangat ingin tahu ya kondisi bapaknya, kondisi Benyamin, kondisi mungkin ya ibunya sudah meninggal tapi kondisi yang lain seperti Leah ya ibu tiri dia Leah dan Bilha dan Zilpa dan lain sebagainya. Jadi ada kesempatan di sini untuk menanyai mereka. Dan mereka ya dengan otomatis cerita, oh enggak, ini kami satu bapak dan sebagainya. Nah tentu kita tidak dikasih tahu semua interogasinya, tapi dia 12, tetapi ia berkata kepada mereka, tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanan. Tapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi. Aha. Jadi kenapa mereka bisa datang bersepuluh? Ya mereka menjelaskan kami ini 12 bersaudara yang uh, ya di zaman itu mungkin tidak begitu sering ya. Walaupun lebih sering dari sekarang karena orang zaman dulu bisa punya anak banyak. Kalau zaman ini ada orang punya anak 12 itu sangat jarang. Tapi ini 12-nya laki-laki, ini juga agak jarang sebenarnya. 12 orang bersaudara katanya di sini. Yang bungsu ada pada ayah kami, yang seorang sudah tidak ada lagi. Yang mereka maksudkan Yusuf tanpa mereka sadar. Ironis sekali, dia sedang berdiri di depan mereka adalah yang mereka bilang sudah tidak ada lagi itu, yaitu Yusuf begitu. Dan ini adalah suatu kebohongan juga karena ini adalah hati nurani mereka yang tidak bisa menjelaskan. Dan setahu mereka, Yusuf bisa jadi masih hidup menjadi seorang budak di Mesir begitu. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai, katanya. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Ya. Jadi Yusuf ingin memakai ini untuk menjadi kesempatan untuk mendatangkan adiknya. Dia tentu kangen dengan adiknya. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai, tanya ya. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Oke, dan ya ini bukan Yusuf sengaja mau balas dendam kepada mereka atau apa ya. Dia ingin mencoba membuat adiknya datang. Ya. Dan terlihat bahwa Yusuf sebenarnya peduli dengan abang-abangnya ini. Makanya dia panggil mereka lagi dan lain sebagainya. Ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf pada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Ya, jadi dia mengatakan hal ini. Jika kamu orang jujur, katanya, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Jadi Yusuf sadar bahwa pasti keluarganya di Kanaan sana juga mengalami kelaparan. Dan dia ingin menolong mereka, gitu ya. Dia ingin menolong mereka. Tapi di saat yang sama dia ingin tahu karakter saudara-saudaranya dan dia ingin reuni dengan semua keluarganya. Dan dia tahu dia tidak bisa keluar dari Mesir. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah kalau keluarganya datang ke Mesir, gitu. Dan dia juga merasa bahwa tidak baik untuk langsung menyatakan dirinya Yusuf. Dia ingin tahu karakter mereka. Ya. Ayat 20. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonan. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Nah, secara logis, mestinya tidak ada hubungan antara apa yang mereka alami, kesulitan ini dengan peristiwa mereka menjual adiknya. Ya, tetapi hati nurani mereka menuduh mereka. Hati nurani mereka tidak membuat mereka tenang. Dan hati nurani mereka sebenarnya tahu bahwa ada Tuhan yang bisa membalas mereka. Begitu. Dan hati nurani adalah hal yang sangat sangat kuat ya. Hati nurani. Dalam Roma dikatakan bahwa dalam hati nurani kita ada hukum Tuhan.
Dan hati nurani kita bisa menuduh kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita diselamatkan dan kita memiliki damai dengan Allah, maka kita juga bisa memiliki damai dengan diri kita sendiri. Ya, hati nurani kita bisa ditenangkan bahwa oke, saya memang bersalah, tapi saya sudah menyelesaikan dosa saya. Banyak sekali masalah-masalah psikiatris yang muncul, seperti perilaku obsesif kompulsif, ya kompulsif obsessive behavior, paranoid dan lain sebagainya. Sering kali muncul akibat hati nurani yang menuduh seseorang, begitu. Dan ini adalah alat yang sangat penting sekali di dalam manusia. Wow, mereka menyadari, dan dengan hati nurani mereka berkata begini, berarti selama 22 tahun ini mungkin kita bisa berkata bahwa Yusuf mengalami masa yang sulit, ya, dan secara fisik bisa jadi demikian. Dia jadi budak, dia di penjara. Tapi coba kita pikir-pikir, dia jadi budak, ya mungkin susah, mungkin jadi dibentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi akhirnya apa? Dia jadi rajin, dia diangkat menjadi kepala pelayan, kan enak juga, saudara kasih Tuhan. Lalu dimasukkan penjara, oke, dia menderita ketidakadilan, tapi akhirnya dipercaya dan lain sebagainya, dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi, dan akhirnya menjadi perdana menteri dan 9 tahun ya berkuasa di Mesir. Jadi apakah hidup Yusuf sulit? Tentu ada sulitnya. Tentu saya tidak mengecilkan. Tentu sulit ya Anda dijual dari seorang anak favorit menjadi budak. Tentu sangat sulit awal-awalnya. Tapi kan Tuhan selalu menyertai, dan ujung-ujungnya Tuhan kasih sukacita yang lebih lagi, ya. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan saudara-saudara Yusuf yang oke, secara tampak luar nggak ada masalah, mereka tidak dijual, tidak jadi budak, tapi mereka harus hidup dengan perasaan bersalah. Mungkin setiap hari, setiap minggu, dengar Mesir aja mereka udah pusing gitu ya. Makanya waktu bapaknya suruh mereka ke Mesir, mereka berpandang-pandangan dan sebagainya. Hati nurani mereka terus menggerogoti mereka. Mereka merasa bersalah. Sehingga siapa yang sebenarnya hidupnya lebih enak, saudara Tuhan? Ayat 23, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Nah, ini memperlihatkan bahwa motivasi Yusuf dalam melakukan semua ini bukan balas dendam. Kalau dia balas dendam, tentu dia senang melihat kakak-kakaknya ini semua ketakutan. Dia akan senang, dia akan wah rasain lu kalian semua ya. Tapi tidak. Yusuf terharu di sini, terharu melihat bahwa ternyata hati nurani mereka ada bekerja. Dan dia sebenarnya sangat rindu untuk menenangkan mereka, begitu kan? Namun dia sepertinya punya suatu rencana di sini, rencana yang lebih baik ya. Jadi Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Dan selanjutnya kita lihat di sini di 24, kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi akhirnya dia ubah rencana, dia tidak tahan 9, suruh satu balik. Karena kenapa? Karena dia sadar bahwa kalau cuma satu orang yang balik, jumlah gandum yang bisa dibawa terbatas, bisa jadi nggak cukup buat semuanya. Lebih baik dia lepaskan 9, satu yang ditahan untuk memastikan mereka balik lagi, sehingga yang 9 yang balik ini bisa bawa gandum yang cukup. Dan dia ambil Simeon. Nah, kenapa dia pilih Simeon? Kita tidak dikasih tahu ya. Dalam peristiwa penjualan dia ke Mesir, Simeon tidak menonjol, ya, yang agak lain cuman Ruben yang mau membela dia, kemudian Yehuda yang mengusulkan lebih baik menjual dia daripada membunuh dia. Kita tidak tahu kenapa Simeon yang ditahan di sini. Apakah Simeon ada karakteristik khusus, dia yang paling jahat sama Yusuf waktu itu, ataukah atau mungkin hanya karena Simeon yang volunteer di sini, bisa jadi mereka volunteer atau lain sebagainya. 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan pada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Dan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa Yusuf tidak lagi marah dengan saudara-saudaranya dan dia tidak benci, tidak dendam pada mereka. Bahkan dia sebenarnya secara diam-diam membantu mereka sehingga uang mereka masing-masing dikembalikan ke karungnya, gitu ya. Ayat 26. Sesudah itu mereka pun membuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat ada dalam karungku.
Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah, kembali kita melihat eh, tusukan hati nurani sehingga ketemu duit pun jadi takut begitu. Ya mestinya orang kalau ketemu duit itu senang gitu kan. Kalau Anda ketemu duit senang atau takut? Ya. Anda ketemu uang, wow senang dong. Wah ada berkat rezeki gitu kan. Tapi mereka malah ketakutan. Mereka mulai berpikir, waduh kenapa ini dan sebagainya kan. Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Rupanya mereka masih sadar, masih tahu bahwa Tuhan ya mereka tahu bahwa walaupun bapaknya tidak tahu apa yang terjadi, Benyamin tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi selain mereka bersepuluh, namun Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi ya. Ayat 29, ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Jadi mereka ceritakan peristiwanya. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Jadi mereka cerita kepada bapaknya semua yang terjadi dengan harapan bapaknya mau mengizinkan Benyamin untuk ikut serta dengan mereka. Gitu. Tetapi ayat 35 kita lihat di sini ya. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa bisa jadi nanti mereka dianggap mencuri. Nanti kalau berikutnya lagi mereka datang ke Mesir, mereka akan dituduh bahwa mereka mencuri mencuri uang itu. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Nah, kata-kata kamu membuat aku kehilangan anak-anakku di sini, lalu dia sebut Yusuf, berarti bahwa Yakub sebenarnya ada kecurigaan gitu, ada kecurigaan terhadap anak-anaknya, dia tidak bisa buktikan sama sekali. Ya. Tapi dia masih ingat bahwa Yusuf itu bisa hilang karena Yusuf dia utus untuk mencari saudara-saudaranya. Ya. Yakub ingat akan itu, dan walaupun dia tidak tahu persis bahwa anak-anaknya yang lain ini yang bertanggung jawab penuh, tapi dalam hatinya dan mungkin insting dia sedikit banyak menyalahkan anak-anaknya ini begitu. Jadi kamu gitu ya membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak lagi dan Simeon tidak lagi. Jadi Simeon juga sudah terkurung di Mesir. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Tanya ya, akulah yang menanggung segala-galanya itu. Dan di KJV diterjemahkan, all these things are against me. Segala sesuatu melawan aku. Jadi Yakub sudah tiba pada suatu titik dalam hidupnya di mana dia merasa, nggak ada yang benar dalam hidup ini. Nggak ada yang benar dalam hidup ini. Semuanya kacau, semuanya merugikan saya. Dan seolah-olah semuanya, segala hal yang terjadi itu melawan kita. Begitu. Pernah nggak Anda merasa seperti itu, saudara? Pernah nggak ada dalam hidup ini merasa, aduh kenapa nggak ada yang benar gitu kan? Usaha saya gagal, ini gagal, wah si orang ini jahat sama saya, ini begini, ini begitu. Seolah-olah seluruh dunia melawan kita. Gitu. Pernah Anda merasa seperti itu? Ya. Nah, kalau Anda bukan orang percaya, maka saya tidak punya kata-kata penghiburan bagi Anda selain bahwa Anda bisa mendapatkan solusi atas segala sesuatu dalam Yesus Kristus, dalam keselamatan. Tapi kalau Anda orang yang sudah percaya, saya bisa berkata bahwa itu adalah pandangan yang salah, yang berbanding terbalik dengan apa yang Alkitab katakan. Dalam Roma 8 ayat 28, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan. Ya. Atau lebih tepat lagi, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Yakub berkata segala sesuatu melawan dia, gitu. Karena dia punya perspektif yang salah. Dia punya perspektif yang tidak percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kesusahan sekalipun, dalam segala penderitaan yang dia alami. Tuhan sedang bekerja, gitu. Sehingga dia berkata segalanya melawan saya. Aku menanggung segala-galanya. Ya, semua yang negatif ini kena kepada saya, ya. Padahal ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Oke. Ayat 37, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Wah, Ruben, sebagai yang, sekali lagi, yang paling besar, paling sulung, mencoba untuk mengambil kepemimpinan, dia ingin mencoba bertanggung jawab di sini. Dan sebenarnya kita melihat karakter Ruben sebenarnya tidak begitu buruk ya. Cuma dia pernah melakukan satu kesalahan dosa, ya. Dan kemudian dia bukan orang yang berani untuk berdiri kuat di atas kebenaran melawan adik-adiknya yang lain waktu mereka mau bunuh Yusuf. Tapi dia orang yang punya hati yang lumayan baik di sini. Dia bilang kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Dan Yakub tidak tergoda oleh tawaran Ruben ini. Dia berkata, tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Yakub tidak mau menerima tawaran Ruben, nomor satu karena dia kehilangan kepercayaan kepada Ruben. Ya, ingat Ruben pernah selingkuh dengan Bilha. Dan nomor dua, apalah gunanya Yakub membunuh anaknya Ruben kalau Ruben tidak membawa Benyamin. Anaknya Ruben kan cucu dia. Ya. Ngapain dia bunuh cucu Ruben, cucu dia sendiri, maksudnya. Ngapain dia bunuh cucu Ruben kalau misalnya Ruben, cucu dia, kalau misalnya Ruben gagal membawa Benyamin. Dia tidak percaya pada Ruben lagi. Ya. Masuk ke pasal 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata pada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jadi Yakub tidak membiarkan Benyamin pergi, dia tidak mau, gitu ya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, katanya hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan apakah Yakub ada berdoa sama Tuhan? Saya yakin dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa mungkin tiap hari, Tuhan, biarlah kelaparan ini lewat, Tuhan, biarlah kelaparan ini lewat, Tuhan, ya. Dan dari perspektif Yakub mungkin dia, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan, aduh, dan mungkin dia berpikir, Tuhan, biarlah kelaparan ini lewat supaya Benyamin tidak usah pergi, Tuhan. Tapi Tuhan sengaja membiarkan kelaparan itu berlangsung supaya Benyamin pergi. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan. Jalanku bukanlah jalanmu, ya saya kan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Pemikiran kita bukan pemikiran Tuhan. Maunya Yakub, Tuhan, ini kelaparan cepat selesai, Tuhan, ya. Supaya Benyamin tidak usah pergi, Tuhan. Ya, Tuhan bilang, justru aku harus bikin kelaparannya panjang supaya Benyamin pergi. Saya jadi mau tidak mau menerapkannya kepada situasi sekarang yang sedang COVID, ya. Setiap hari di keluarga saya, anak-anak saya juga doa, Tuhan biarlah pandemi cepat selesai, ya. Saya juga berdoa seperti itu karena secara manusiawi tidak salah kita berdoa seperti itu. Pandemi sudah, dan saya tidak bisa prediksi masa depan, ya. Saya tidak tahu pandemi memang sudah mau selesai atau masih panjang, saya tidak tahu itu. Dan saya tidak berkata bahwa ini sama persis juga dengan peristiwa Yakub di sini, tapi saya hanya ingin berkata, saya berdoa tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu the best. Engkau tidak membuat kesalahan. Engkau tidak error ketika membiarkan pandemi ini terjadi. Engkau punya rencana, engkau punya tujuan. Mungkin saya tidak paham saat ini. Tujuan Tuhan mengizinkan pandemi yang sepertinya berlarut-larut, ya, sudah mulai dari bulan Januari, ya, kalau di Indonesia benar-benar kerasa di bulan Maret.
Sampai sekarang sudah Oktober, November ya. Em, jadi apakah pandemi akan segera berakhir? Apakah tidak? Ya, saya serahkan sama Tuhan ya. Dan Tuhan punya rencana di situ. Akhirnya tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa ditahan. Mereka harus. Tadinya mungkin Yakub berpikir, ya biarlah kita makan habis gandum ini, siapa tahu kelaparannya selesai, gitu kan. Tapi ternyata tidak, ya. Dan kasihan juga Simeon ya. Simeon tak berapa lama di Mesir dan sepertinya Yakub ya dia biarkan aja Simeon ya. Benyamin lebih penting bagi dia daripada Simeon di sini. Dan dia katakan akhirnya tapi tidak bisa ditahan lagi, dia suruh anak-anaknya pergi beli sedikit bahan makanan dan Yehuda di sini mulai memperlihatkan kepemimpinan. Ya, Yehuda bilang tidak bisa. Ya, kalau kami pergi tanpa Benyamin, maka kami semua bisa ditangkap nanti. Nanti nggak bisa balik lagi. Gitu. Udah nggak dapat gandum dan kamu kehilangan semua anak-anak ini bisa repot begitu. Tapi kalau kamu mau membiarkan adik kami pergi, kami akan beli. Gitu ya. Dan ayat 6. Lalu berkatalah Israel, mengapakah kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Dan di sini saya yakin pertanyaan ini sudah berkali-kali, mungkin ratusan kali mereka bahas, gitu ya. Tapi diangkat lagi oleh Yakub. Aduh, kenapa sih kamu harus kasih tahu dia tentang adik kamu dan sebagainya ya. Jadi ini suatu jeritan orang yang tidak rela gitu. 7 jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Yehuda bilang, kami kan jujur-jujur aja. Justru untuk membuktikan kami bukan pengintai, kami sengaja sejujur-jujurnya. Dan itu adalah keputusan yang benar karena sebenarnya kan Yusuf sangat sangat tahu mereka. Kalau misalnya maunya Yakub kan, lu kalian bohong aja sih waktu itu gitu kan. Bohong aja lah, nggak usah kasih tahu ada adik kamu. Tapi itu akan menjadi keputusan yang salah kalau misalnya mereka bohong. Yusuf tahu persis keadaan mereka. Kalau mereka bilang, oh kami cuma bersepuluh, nggak ada lagi yang lain. Yusuf akan tahu oh, mereka bohong ini. Ya. Justru mereka jujur itu sudah benar. Sudah benar. Dan saudara kasih Tuhan itu menunjukkan kepada kita betapa sebaiknya kita jujur ya dalam hal ini, dalam situasi apapun. Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau saya bohong di sini bisa dapat keuntungan, dapat advantage, atau kita menganggap kita sedang melindungi seseorang atau lain sebagainya. Tapi lebih baik kita jujur. Ya. Bagaimana kami bisa menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel. Nah, sini kita melihat Yehuda mengambil tanggung jawab, mengambil kepemimpinan. Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kita sekarang sudah 2 kali pulang, katanya sini. Sudah 2 kali pulang. Okay, ya. Tadinya Yakub tidak percaya waktu Ruben bawa Benjamin, tapi ketika Yehuda menjamin di sini, sepertinya dia lebih percaya dan juga lebih terdesak ya karena gandum sudah habis. Jadi kombinasi antara desakan kebutuhan dan juga Yehuda yang lebih dipercaya oleh bapaknya melunakkan hati Yakub ya, dan akhirnya, nah perhatikan ayat 11, dia bukan pakai Yakub lagi, tapi pakai apa? Israel. Menarik ya. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya. Jadi kita melihat di sini Yakub yang tadinya penuh dengan ketakutan dan tidak mau tidak mau melepaskan Benyamin, sekarang oleh karena desakan situasi dan lain sebagainya terpaksa dia melangkah dengan iman. Dan ketika dia melangkah dengan iman, maka nama dia disebut Israel. Ya, terpaksa dia melangkah dengan iman. Israel ayah mereka berkata padanya. Akhirnya dia memutuskan apa? Coba kita baca. Jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah ladam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu harussah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu
kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Nah, ayat 14, kiranya Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Dan kita melihat bagaimana Yakub mulai beriman lagi kepada Tuhan di ayat 14. Karena terdesak oleh situasi dan sebagainya. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan dalam hidup kita. Karena dalam situasi yang terdesak, kadang-kadang kita tidak punya pilihan selain kita berserah sama Tuhan. Selain kita bilang, oh Tuhan, saya sudah nggak mampu, saya percaya kepada Engkau. Engkau yang tolong dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita perlu dalam situasi seperti itu. Ya. Dan akhirnya dia serahkan sama Tuhan. Nah mestinya dari awal seperti itu. Mestinya ketika Yusuf dia kira mati, dia serahkan sama Tuhan. Dan mestinya dari awal seperti itu saudara sama Tuhan. Tetapi Yakub telah membiarkan kepahitan, kekecewaan, kesedihan menggerogoti hidupnya 22 tahun. Ini bukan hal yang mudah saudara sama Tuhan. Menggerogoti dia 22 tahun. Tapi sekarang akhirnya dia berkata, ya aku serahkan sama Tuhan. Kalau aku kehilangan anak-anakku, berarti Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana. Aku akan tetap percaya kepada Dia. Aku percaya Dia adalah Allah yang baik. Ya, aku akan percaya kepada Dia. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Jika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Jadi mereka kembali karena hati nurani yang menusuk mereka selalu mengasumsikan yang terburuk. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemarin untuk membeli bahan makanan. Jadi mereka penuh dengan kehati-hatian di sini ya. Karena mereka ketakutan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah. Jangan takut, Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Dan secara teknis apa yang dikatakan oleh hambanya Yusuf ini benar. Uangnya sudah dia terima, benar. Ya. Dia terima tapi dia balikin lagi. Gitu kan? Jadi, dan dia mengatakan Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam. Jadi itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan melalui siapa? Melalui Yusuf sebenarnya. Ya. Dan akhirnya benar seperti yang diprediksikan dalam mimpi, mereka bersebelas plus Benyamin kali ini sudah sujud menyembah kepada Yusuf. Gitu. Jadi ingat waktu mereka pertama menjual Yusuf, ya, mendorong dia ke dalam sumur, mengambil jubahnya, menjual dia. Mereka bilang, kita akan lihat apa yang jadi dengan mimpinya. Ya, mereka kesal dengan mimpinya itu dan dengan melakukan semua itu mereka ingin memastikan mimpinya itu tidak terjadi. Gitu. Tapi tanpa mereka sadari justru dengan tindakan mereka itu mereka memastikan mimpinya terjadi. Akhirnya Yusuf ke Mesir jadi mangku bumi dan mereka sujud menyembah padanya. Dan membuktikan bahwa itu adalah memang dari Tuhan. Gitu. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Oke, jadi ya sekali lagi apa yang dinubuatkan dalam mimpi terjadi di sini, mereka sujud sebelas-sebelahnya karena tadi kita baca Simeon juga sudah dikeluarkan di sini dari tahanan di ayat 23 di sini.
Nah, waktu Simeon dikeluarkan, ya saya nggak tahu ya mereka ngobrol apa. Mungkin Simeon tanya, kalian kok lama banget sih? Ya, saya dalam penjara lama banget ya. Tapi saya yakin Yusuf tidak memperlakukan Simeon dengan buruk. Ya mungkin dia kasih perhatian spesial, mungkin suruh kasih tahanan ringan dan lain sebagainya. Um, Ya oke, lanjut di ayat 27. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Jadi kita melihat di sini bagaimana ya Yusuf sangat peduli bahwa kabar ayahnya gimana. Ingat dia punya hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Dia adalah anak favorit ayahnya. Dan dia bisa merasakan bahwa ayahnya pasti sangat sedih kehilangan dia. Gitu. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Walaupun beda usia Yusuf dengan Benyamin, ya tidak sampai 20-30 tahun, tapi Yusuf bertindak sebagai seorang yang kebapaan di sini ya. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Dan mungkin separuh dari hati Yusuf ingin langsung memeluk adiknya, langsung kasih tahu, aku ini Yusuf ya. Tetapi dia menahan diri karena dia masih punya program di sini. Dia masih punya program, dan kita akan lihat program apa yang dia miliki, bukan program balas dendam. Tapi dia ingin mengetahui karakter saudara-saudaranya, dia ingin menguji mereka dan ingin membentuk karakter mereka sebenarnya di sini ya. Bagaimana sih cara membentuk karakter? Nah, banyak orang tanya sama saya, bagaimana cara membentuk karakter? Ya. Membentuk karakter ya. Dengan rutin dan konsisten melakukan yang benar. Jadi ada yang berkata bahwa hati-hati apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan akan menjadi apa yang kamu lakukan. Hati-hati apa yang kamu lakukan akan menjadi apa yang kamu biasa. Dan hati-hati apa yang kamu biasa lakukan, karena apa yang biasa kamu lakukan akan menjadi karaktermu. Begitu. Ada orang bilang, bagaimana saya membangun karakter misalnya rajin, ya dengan banyak melakukan, ya rajin kan banyak bekerja, ya bekerjalah ya. Nggak bisa begini, gue malas lah tapi gue mau membangun karakter yang rajin ya, nggak bisa. Mau bangun karakter rajin, rajinlah hari ini rajin, besok rajin, lusa rajin, hari berikutnya rajin lagi. Lama-lama itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Anda ingin membangun karakter jujur, ya berkatalah jujur, berkatalah jujur, berkatalah jujur, berkatalah jujur. Anda lakukan itu terus menerus, lama-lama itu menjadi kebiasaanmu, mendarah daging itu menjadi karaktermu. Ya, jauhi kebohongan dan lain sebagainya. Jadi hati-hati apa yang biasa kita lakukan akan menjadi karakter kita. Nah, kita ingin punya karakter bisa menguasai diri, ya maka lakukan, practice itu, ya praktekkan. Kita belajar menguasai diri kita belajar berkata tidak kepada hal-hal yang mungkin kita senang tapi tidak, ini tidak boleh karena ini bukan waktu yang tepat atau ini sudah kebanyakan, ya apakah itu makanan misalnya. Dan ini kita kan hidup di zaman serba kelimpahan, makanya begitu banyak orang jadi kegendutan, obesitas. Karena apa? Ada makanan begitu enak, begitu enak, begitu enak. Itu bukan masalah kekurangan lagi, tapi kapan kita bilang stop, saya stop, gitu kan? Menguasai diri. Jadi karakter sebenarnya. Jadi Yusuf ingin mengetahui karakter saudara-saudara dan membentuk karakter mereka dengan mengizinkan mereka untuk melakukan hal yang benar. Dengan mengizinkan mereka melakukan hal yang benar itu membentuk karakter mereka juga. Jadi dia belum mau menampakkan diri di sini. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, ini satu informasi yang menarik mengenai kebiasaan orang Mesir, dan ini sudah konfirmasi oleh arkeologi. Orang Mesir rupanya memiliki sikap rasisme sebenarnya. Sikap rasisme terhadap orang luar Mesir yang sangat tinggi. Bahkan Yusuf dengan posisi yang begitu tinggi di antara mereka pun tidak diperbolehkan makan bersama-sama dengan orang Mesir. Wow, luar biasa ya, tidak diperbolehkan makan bersama-sama dengan orang Mesir. Dan apalagi saudara-saudaranya orang Ibrani gitu. Nah, di sini kita melihat hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, kenapa Tuhan punya program
memindahkan keluarga Yakub, Israel, ke Mesir. Karena Tuhan ingin nanti mereka di Mesir, tentu sebagai orang asing mereka akan dijauhi oleh orang Mesir. Mereka akan mereka tidak akan diasimilasi di Mesir karena orang Mesir rasis terhadap mereka begitu. Orang Mesir membenci mereka atau tidak senang dengan mereka, minimal rasis lah begitu ya, menganggap mereka orang luar dan sebagainya. Tapi itu akan mengizinkan mereka itu tetap dalam kelompok mereka sendiri dan terpisah gitu. Jadi di Mesir mereka tidak akan terasimilasi dengan Mesir. Sedangkan kalau mereka tetap di Kanaan, kita sudah lihat bahayanya. Dari zaman sebelumnya Esau langsung menikah dengan 2 perempuan Kanaan. Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan ya. Nanti belakangan kita melihat Simeon juga punya anak dari perempuan Kanaan dan lain sebagainya. Jadi ada bahaya yang sangat besar. Kita masih ingat peristiwa Sikem, hampir saja ya Dina diperkosa, hampir mau dinikahin. Walaupun dengan tipu daya katanya, oh kalau kamu semua disunat kita akan jadi satu bangsa, tapi itu memperlihatkan bahayanya. Sehingga Tuhan dalam hikmatnya yang luar biasa mengeluarkan Israel untuk sementara dari Kanaan, walaupun Kanaan adalah tanah perjanjian gitu. Tapi oke, kamu harus keluar sebentar karena kamu harus dibentuk menjadi satu bangsa yang tersendiri di situ. Oke, kemudian ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Nah, ini tentu sangat mengherankan ya. Kalau misalnya ada 11 orang, lalu Anda bisa urutkan mereka sesuai dengan umur mereka, ya itu tidak mungkin acak, saudara Tuhan. Tidak mungkin acak. Kalau acak, Anda bisa hitung ya permutasinya 11 orang atau 11 bola untuk diurutkan persis suatu pola tertentu. Kalau Anda mau mengandalkan acak itu sekitar 1:40-an juta gitu. 1:40 juta, wow ya. Nah mungkin bisa kita kurangi sedikit karena jelas lah, misalnya Benyamin tampangnya jauh lebih muda dari Ruben, jadi ya ini pasti lebih muda dan oke, kita bisa kurangin probabilitasnya di situ atau ini ya oddsnya bisa kita kurangin, tapi tetap 1 banding jutaan ya. Jadi ya kita lihat di sini berpandang-pandangan dengan heran, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, kenapa Yusuf mau melakukan ini? Yang nomor 1 tentu dia mengasihi adiknya Benyamin. Ya, mengasihi adiknya Benyamin, dia kirim makanan yang lebih banyak kepada dia. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya sebenarnya dia ingin memprovokasi seolah-olah Benyamin ini difavoritkan dan dia ingin melihat reaksi saudara-saudaranya. Dan ingat, dia kan pura-pura nggak tahu bahasa mereka, tapi sebenarnya dia bisa dengar mereka. Jadi saudara-saudaranya kan kira nggak ada yang ngerti bahasa mereka. Dan ya mungkin kalau orang yang tahu bahasa daerah, mungkin Anda pernah ya, Anda lagi di mana, di tempat umum, Anda pengen ngomong sesuatu dengan saudara Anda, dengan teman Anda, dan Anda nggak mau orang lain tahu, Anda ngomong pakai bahasa daerah. Ya, dan tapi tanpa disadari sebenarnya Yusuf tahu. Jadi Yusuf bisa tahu kalau misalnya dia pengen tahu karakter mereka gimana. Ingat dulu mereka sangat benci kepada dirinya karena dia difavoritkan. Sekarang dia coba saya bikin Benyamin favorit. Kalau misalnya selama ini mereka benci Benyamin, kalau misalnya selama ini mereka iri dengan Benyamin, maka ketika hal ini terjadi pasti akan muncul mungkin dari raut wajah mereka, mungkin kalaupun enggak ini mereka sodok-sodokan, ya mereka jadi cemberut, atau mungkin mereka ngomong dengan bahasa mereka sendiri yang mereka kira Yusuf nggak ngerti. Mungkin mereka mencemooh Benyamin, atau mungkin mereka intinya bisa kelihatan begitu ya. Tetapi tidak ada indikasi itu, dikatakan lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama dengan dia. Tidak ada indikasi mereka iri sama Benyamin karena ternyata ya walau 22 tahun Tuhan bekerja di hati Yusuf dan membentuk Yusuf, ternyata Tuhan juga bekerja dan membentuk hati saudara-saudaranya. Jadi kesalahan mereka itu memang menghantui mereka dan itu membuat mereka mendekat kepada Tuhan. Ya, kita lihat di kasus Yehuda yang di pasal 38 bagaimana akhirnya dia menyadari kesalahannya terhadap Tamar dan lain sebagainya, dan di anak-anak yang lain walaupun tidak diceritakan kita bisa mengasumsikan terjadi proses pertumbuhan yang serupa. Jadi Yusuf tentunya merasa senang bahwa mereka tidak lagi terlihat iri hati kepada Benyamin, tidak lagi membenci dia seperti dulu mereka membenci Yusuf sendiri ya. Dan ini luar biasa ya.
Tetapi masih ada satu tes yang paling utama, yaitu di pasal 44. Coba kita lihat di sini. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah piala ini yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kata menelaah di sini maksudnya semacam ini ya, semacam divination atau mengetahui masa depan. Kadang-kadang ada orang pakai pakai daun teh, ada yang pakai tangan, dan lain sebagainya. Dan ini dilarang oleh Tuhan di hukum Taurat. Tapi ingat, ini sebelum hukum Taurat. Ya. Lagi pula bisa saja Yusuf mengatakan ini belum tentu dia benar-benar lakukan. Bisa saja maksudnya dia berbicara sebagaimana orang pada zaman itu berbicara. Gitu ya. Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Nah, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpikir bahwa di sini Yusuf ingin menjahati saudara-saudaranya, ingin balas dendam dengan menyulitkan mereka dan sebagainya, maka berarti tidak menaruh perhatian kepada konteks, tidak menaruh perhatian kepada apa yang dari pasal-pasal sebelumnya, di mana dia sangat rindu dengan mereka, dia menangis, dia kasih mereka uang mereka kembali, dia jamu mereka dengan sukacita. Itu semua tidak mengindikasikan seorang yang ingin balas dendam, saudara kasih Tuhan. Jadi ini bukan jelas bukan balas dendam, jelas bukan dia sebel sama mereka, ingin mempersulit mereka, tapi ini ada suatu rencana, ada suatu program di sini. Dan apa program itu akan kita lihat. Ayat 7. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Jadi ya, memang mereka di set up oleh Yusuf di sini. Sengaja ditaruh itu piala di dalam karungnya, lalu dikejar, ngapain kamu ini? Jadi ini sudah suatu setup lah, suatu jebakan. Dan para saudaranya tentu merasa diri mereka innocent ya, tidak bersalah begitu. Dan dengan penuh keluguan ya. Dan di sini kita melihat betapa berani mereka. Nanti kita baca nih ya. Kita baca lagi deh. Mengapa Tuanku mengatakan perkataan demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Wow, berani sekali. Dan sangat kontras kan? Sangat kontras. Waktu mereka datang ke Mesir, ketakutan. Sekarang sangat berani. Mengapa? Karena hati nurani mereka clear masalah ini. Ketika mereka dituduh, kamu curi piala segala macam, mereka tidak melakukan. Hati nurani mereka sangat-sangat sangat-sangat plong, sangat-sangat bersih. Jadi berani. Nah, orang yang hati nuraninya bersih, berani dia. Nggak ada, mana ada kami, nggak mungkin. Ya, uang aja kami bawa kembali dan lain-lain sebagainya. Kalau siapa kedapatan ini, biar dia mati, kami semua jadi budak. Nah, itu berarti mereka sangat percaya satu dengan yang lain. Mereka yakin bahwa tidak ada dari antara mereka yang akan berlaku seperti itu. Nah, ini terbalik. Ketika berhubungan dengan masalah adik mereka, Yusuf, mereka ketakutan gitu. Bapaknya suruh ke Mesir aja ketakutan. Pokoknya ketika hati nurani tidak ini ya, hati nurani tidak bersih, kita tidak punya keberanian. Ayat 10. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Nah, kita melihat di sini mulai terlihat ya apa rencana, apa tujuan Yusuf melakukan jebakan ini. Tapi kita baca lebih lanjut lagi. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu.
Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Jadi, apa tujuan dari jebakan ini? Apa yang ingin dicapai oleh Yusuf? Dia ingin melihat lebih dalam lagi hubungan antara Benyamin dengan kakak-kakaknya. Oke, dia sudah lihat bahwa kakak-kakaknya ini tidak lagi membenci Benyamin. Minimal secara apa ya? Minimal secara permukaan tidak membenci lagi. Ya, tidak ada ngomong apa-apa ya ketika melihat Benyamin difavoritkan. Ya, tidak lagi menunjukkan iri hati yang begitu terang-terangan. Gitu. Nah, tetapi benarkah mereka tidak membenci Benyamin? Atau lebih dalam lagi satu langkah, adakah mereka mengasihi Benyamin? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin bisa saja kita benci seseorang tapi kita tidak tunjukkan. Ya, tidak tunjukkan. Tapi dan mungkin kita punya cukup prinsip sehingga kita nggak mungkin aktif mencelakai orang tersebut. Ya, walaupun kita nggak suka dia. Misalnya ada orang kita nggak suka nih. Tapi karena kita tahu, oh kita nggak boleh ngejahatin orang. Jadi kita nggak jahatin dia. Tapi kita nggak suka aja. Sehingga ketika dia kena masalah, walaupun bukan kita yang bikin masalah buat dia. Tapi karena kita nggak suka dia kena masalah, ya kita juga, ya syukurin lu gitu. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Mungkin Anda berpikir, aduh misalnya Anda nggak suka dengan seseorang. Anda nggak akan jahatin dia karena Anda tahu itu nggak boleh. Ya, kalau Anda orang Kristen, Anda tahu, wah saya nggak boleh jahatin dia walaupun saya dalam hati nggak suka sama dia. Aduh, kesel. Tapi kalau dia kena masalah, syukurin lu gitu kan. Mau nggak kita tolong? Mungkin mikir-mikir dulu gitu. Nah, Yusuf ingin tahu, saudara-saudaranya tidak lagi memperlihatkan mereka benci sama Benyamin atau iri hati yang bagaimana, tapi Yusuf ingin tahu seberapa besar perubahan kakak-kakaknya ini. Adakah kebencian yang sedikit saja yang tersembunyi dalam hati mereka? Atau pertanyaan yang lebih baik lagi, adakah mereka mengasihi Benyamin adik mereka? Dan ini akan terlihat. Kalau misalnya ada iri hati yang terpendam walaupun tidak segera dimunculkan, ya, mereka tidak mau lagi menyakiti Benyamin secara sengaja seperti dulu mereka menyakiti Yusuf. Tapi kalau ada kebencian yang terkandung, maka ketika Benyamin kedapatan salah begini, mungkin mereka bilang, itu kan salah Benyamin sendiri. Ya, biarin aja dia jadi budak. Toh bukan salah kita, ngapain kamu curi barang itu? Gitu. Ya. Tapi ternyata apa respon? Ini kita lihat ayat 13. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Lalu mereka kembali ke kota. Semuanya balik. Mereka tidak berkata, yaudah bawa aja Benyamin kita kabur yuk. Gitu. Enggak. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di hadapannya, di depannya. Berkatalah Yusuf pada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Kita melihat Yehuda muncul sebagai pemimpin di sini ya. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tapi jawabnya, jauhlah daripada untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Jadi, Yusuf menawarkan sekali lagi, menawarkan kepada mereka, kamu boleh pulang dengan selamat, Benyamin tinggal. Dan kalau ada sedikit saja iri hati yang terpendam, kebencian yang terpendam, yang mungkin tidak berani ditunjukkan, maka ini adalah kesempatan baik dan mereka juga punya alasan untuk ngomong sama bapak mereka, bukan salah kami, ini Benyamin dia curi, dia kedapatan mencuri dan sebagainya. Ya. Tapi tidak. Nah, ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya.
Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anakku itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Oke, jadi Yehuda menceritakan di sini ya, alasan apa yang mereka bikin atau mereka suguhkan atas kehilangan Yusuf di sini. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Nah, hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayahku, ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Suatu perubahan yang besar terjadi. Jadi pertobatan selalu membawa perubahan. Ya. Dan kita melihat bahwa Yehuda menunjukkan bahwa dia sudah bertobat. Ya. Dulu dia yang berkata, ayolah kita jual adik kita daripada kita bunuh dia. Kita jual saja. Dan waktu itu dia tidak mempertimbangkan ayahnya. Iri hati, kebencian dia kepada Yusuf membuat dia tidak mempertimbangkan ayahnya. Dan itu yang sering terjadi ketika kita dikuasai hawa nafsu, dikuasai oleh kebencian ataupun dosa-dosa yang lain, kita tidak lagi peduli dengan orang lain. Kita hanya peduli memuaskan dosa kita. Entah kayak itu kebencian kita puaskan dengan melukai orang lain, apakah itu hawa nafsu kita puaskan dengan mungkin melakukan percabulan, ya. Apakah itu mengingini barang sesama, ya, yang kita puaskan dengan mencuri, merampok atau apapun itu. Kita tidak berpikir tentang orang lain, saudara. Kita tidak berpikir tentang orang yang kita sakiti. Kita tidak berpikir tentang orang tua kita yang membesarkan kita. Ya. Ada banyak sekali mahasiswa teologi yang dengan sangat terpaksa sudah harus dikeluarkan dalam sejarah sekolah teologi Gids. Ya. Saya yakin sekolah teologi manapun ada orang-orang yang harus dikeluarkan. Mengapa? Karena letupan hawa nafsu semata. Akhirnya mereka berzina. Ya, mahasiswa dengan mahasiswi berzina. Mendapatkan kenikmatan sesaat. Apa yang terjadi? Mereka ketangkap, mereka harus dikeluarkan. Baru waktu itu nangis, saudara. Nangis ya. Kepikir, aduh apa, orang mungkin ada sebagian orang tuanya sangat berharap kepada dia. Ya. Orang tuanya sangat berharap. Ya. Kemudian ada orang yang disakiti dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya itu, dosen-dosen semua yang berharap kepada dia. Dikecewakan ya. Tapi setelah kejadian ya baru berpikir biasanya. Ya. Tapi kalau kita bertobat, kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang benar, kita akan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dan kita melihat di sini Yehuda, ya, berbeda total dengan waktu dulu ya. Dia berkata, oh ini ayah kami akan turun ke dunia orang mati. Nah, ayat 32. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Dan di sini kita melihat Yehuda bangkit. Yehuda bangkit, dan momen inilah yang membuat dia akhirnya Tuhan pilih untuk menjadi garis penerus Mesias. Dan
Iblis selama ini mungkin iblis berpikir bahwa Yusuf lah yang akan menjadi, karena Yusuf memang orang yang luar biasa, saudara. Seorang yang luar biasa, karakternya luar biasa, kemampuannya, keahliannya luar biasa. Sehingga mungkin iblis berpikir sepertinya Mesias akan datang melalui Yusuf, sehingga Yusuf diserang habis-habisan oleh iblis ya. Nah, tapi Tuhan pakai itu untuk semakin membentuk Yusuf ya. Namun ternyata akhirnya Tuhan pilih Yehuda, karena Yehuda juga akhirnya luar biasa. Yehuda juga akhirnya luar biasa, walaupun di awal-awal mungkin dia tidak sehebat Yusuf. Dan kita sudah berkata bahwa Yusuf mencerminkan Yesus Kristus dalam banyak hal, tipologi, banyak hal. Dia pergi ke Mesir, dia dijual dan lain sebagainya. Tapi Yehuda menggambarkan Yesus Kristus juga dalam satu hal yang paling inti, yaitu apa? Berani memberikan nyawanya menggantikan saudaranya. Ya, dalam satu hal yang inti ini, Yehuda menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Dan dia akhirnya berkata kepada Yusuf, biarlah saya menggantikan adik saya menjadi budak. Dan kalau kita baca hari ini, mungkin kita tidak mengapresiasi secara penuh. Artinya Anda bisa bayangkan, Yehuda ini bukan orang yang nggak punya anak. Dia punya keluarga, anaknya tadi sudah, dia punya cucu. Ya, dia punya keluarga, dia punya cucu. Ya. Dia ada orang-orang yang dia ingin jumpai kembali di rumah, tapi dia menawarkan diri. Saya jadi budak seumur hidup di Mesir, jauh daripada saudaranya yang lain, jauh daripada keluarganya yang lain. Intinya dia menyerahkan hidup dia, saudara Tuhan. Dan ini adalah gambaran Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Ya, dan oleh karena itu, Yehuda menjadi tipologi Yesus. Dan ada beberapa tokoh lain dalam Alkitab yang melakukan hal yang serupa. Misalnya Musa, kalau kita baca di kitab Keluaran, waktu orang Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala buat lembu emas dan sebagainya, Tuhan mau menghancurkan Israel. Dan Musa sempat berkata, engkau hapuskanlah saja namaku dari kitabku. Dan di situ Musa juga mentipologikan Yesus Kristus sebagai seorang imam yang mau menggantikan umatnya. Paulus juga memiliki hal yang sama di kitab Roma. Dia berkata, seandainya bisa aku mau terkutuk, terlepas dari Kristus demi orang-orangku sebangsa. Dan saudara yang kasih Tuhan, ya Yehuda bangkit di sini. Akhirnya Yehuda akan menjadi penerus garis Mesias. Ya, walaupun semua saudara yang lain tetap Tuhan pakai ya, tidak seperti dalam kasus Ismail, di mana Ismail akhirnya lepas, dalam kasus Esau akhirnya lepas. Dan dalam kasus anak-anaknya Yakub, memang Tuhan pilih Yehuda, tetapi semua anak akan dipakai untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Oke, jadi sangat indah dan sangat luar biasa di pasal 44, dan kita akan masuk pasal 45 di sesi berikutnya, di pelajaran berikutnya, dan kita sudah sampai kepada klimaksnya sekarang. Jadi sangat sayang kita tidak bisa berlanjut langsung karena waktu juga. Jadi kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya, klimaksnya seperti apa yang akan terjadi, dan juga kita sudah sampai ke paruh terakhir dari kitab Kejadian ya. Mungkin sekitar dua kali pelajaran lagi kalau kita sesuai dengan urutan waktu. Satu kali pelajaran sekitar 3 pasal, maka 45, nanti 46, 47, lalu 48, 49, dan 50. Oke. Kira-kira 2 kali pelajaran, ya kalau misalnya ada pembahasan yang panjang bisa tambah 1 lagi dan lain sebagainya. Baik, kiranya semua ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, karena Engkau yang kiranya memimpin dan menolong kami supaya kami makin paham dan makin jelas akan semua ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa dan Maranatha.